Aku selalu bilang we need to remember bahwa kita itu there's a 20-80 rule. Oke. Karena panjat tebing itu ada olahraga yang overuse injury-nya itu sangat tinggi. Karena contoh, jadi ketika kemarin menyaksikan secara langsung Indonesia Raya berkumandang, itu kayak full circle buat aku. Kayak oh my god, aku benar-benar ngerasa ini rasanya meningkatkan harkat dan martabat Indonesia lewat olahraga. Hai Dashers, selamat bergabung dan kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard. Nah, hari ini aku bakal ngobrol bareng Dr. Sofia Hage, Olympic Doctor untuk cabang olahraga panjat tebing dan juga Royal Sports Clinic Director. Nah, langsung aja kita ngobrol oleh Dok Sof. Hi Dok, welcome. Thank you so much for making the time. Thank you for having me. Oh my God, jadi hari ini sebenarnya kita bakal kita bakal kenalan sama Dok Sof. Tapi sebenarnya seru banget biar semuanya di sini kenal juga dan tahu Dr. Sofia Hage itu siapa. Jadi sekarang aku pengen nanya dulu nih. First question. Apa sih yang menginspirasi kamu untuk mengambil spesialisasi dalam bidang kedokteran olahraga khususnya panjat tebing, Dok? Mungkin kalau bicara dua hal ya itu sebenarnya, satu spesialis kedokteran olahraganya, sama dua kemudian terjun ke panjat tebingnya gitu ya. Jadi waktu lulus dokter umum sebenarnya belum kepikiran tuh mau ngambil spesialisasi apa. Biasalah ya kalau misalkan like any other profession, kalau misalkan kita lulus biasanya banyak bingungnya ya kan, bingung mau ngapain, bingung mau sekolah lagi atau bingung mau kerja gitu. Nah, aku termasuk yang sebenarnya tahu mau sekolah lagi, tapi mau sekolah lagi apa dan ngambil spesialisasi apa itu masih belum diputuskan. Sampai dalam perjalanannya ketika berpraktek sebagai dokter umum merasa bahwa aku nih dokter tapi kok sakit-sakitan juga, karena jadwal dokter umum tuh pasti setengah mati lah ya. Jam kerjanya, jaga shiftnya bisa 12 jam, 18 jam, 24 jam kadang-kadang gitu. Terus tidur juga berantakan, makan juga nggak bener-bener bersih lah gitu, berantakan juga gitu. Nah, jadi di titik dimana aku tuh bisa migrain setiap bulan. Wow. Karena mungkin tidur cuma 5 jam sehari, 6 jam sehari gitu. Jadi Dashers jangan ya tidur 5 jam sehari, 6 jam sehari ya. Jangan. Terus udah gitu jaga gitu kan, bisa 24 jam. Jadi karena merasa kayak wah udah beban kesehatannya tuh berat banget, akhirnya memutuskan untuk berobat. Dan akhirnya di titik itu tuh aku jadinya kayak merasakan jadi seorang pasien yang mungkin istilahnya chronic pain kali ya. Jadi tiap bulan nyeri, migrain, dan migrainku cukup parah karena akhirnya aku nggak bisa kerja, nggak bisa praktek gitu, nggak bisa shift-shiftan di rumah sakit gitu. Padahal I actually enjoy my job. Aku masuk ke dokteran ya memang karena aku pengen jadi dokter gitu. Jadi buat aku ketika aku sakit dan nggak bisa bekerja dan nggak bisa praktek sebagai dokter, itu membuat aku jadi sedih dan bahkan sampai depresi. Di titik itu setiap kali aku konsul sama dokter sorry banget, melorot guys. Kita hold dulu ya. Oke, tadi lanjutannya adalah dari Dok Sof sakitan. Iya. Nah, ketika setiap kali aku konsul ke dokter, waktu itu ke dokter syaraf, dari dokter umum ke dokter syaraf gitu ya, semuanya bilang ya udah olahraga teratur aja, makan baik gitu. Tapi sebagai di level dokter umum, kalau ditanya olahraganya kayak apa, aku nggak tahu loh olahraganya. Olahraga teratur yang baik dan benar tuh kayak apa? Kita nggak pernah diajarin. Tapi kan karena jam kerja kamu juga pada saat itu kan berantakan, betul. Tapi ketika ditanya harus olahraga teratur kayak apa, nggak ada satu dokter pun yang bisa memberitahu aku apa yang harus dilakukan gitu kan. Jadi akhirnya aku memulai personal journey nih gitu, perjalanan pribadi untuk mengubah gaya hidup gitu. Jadi merasa mulai dari yang merasa nggak tahu apa-apa terkait olahraga sampai akhirnya
oh ya oke nih pelan-pelan mulai olahraga 3 kali seminggu, sampai bahkan waktu itu bisa sampai 5 kali seminggu. Kalau nggak olahraga tuh kayak ada yang kurang gitu. We feel you. Aku yakin Dasher sama nonton juga relate dengan perasaan nih kalau nggak olahraga kayaknya rungsing sendiri. Bener banget. Nah, dan dari cuman perjalanan pribadi menghilangkan nyeri, sebenarnya kan targetnya waktu itu cuman pokoknya aku nggak mau sakit-sakitan, pokoknya mau pusing, aku nggak mau migrain, betul. Itu sampai akhirnya kayak loh, oh iya juga ya, ini bukan cuma soal nggak nyeri, tiba-tiba aku nggak menyadari bahwa sebulan tuh nggak ada fase di mana aku migrain yang cukup parah ya. Migrain ringan ada tapi masih bisa beraktivitas, sampai aku bahkan tidak merasa bahwa itu mengganggu. Sampai akhirnya I actually enjoy the exercise gitu. Aku waktu itu nge-gym banget gitu, jadi gym bunny banget. Dan aku ngerasa kayak dari ikut kelas yoga, body pump lah, sampai angkat beban sendiri, itu kayak udah jadi kebiasaan. Dan sampai kayak kalau gak ngelakuin ada yang kurang. Jadi ketika kemudian mulai memikirkan, oke, aku mau ngambil spesialisasi apa, I know it's going to be lifestyle. Jadi dan karena merasa bahwa olahraga actually changed my life, akhirnya memilih ya udah aku masuk ke kedokteran olahraga deh gitu. Tapi itu keren banget sih. Berarti emang backgroundnya adalah ada personal journey-nya dulu di mana kayak kamu ngerasa udah mentok gitu kali ya, udah kayak masa gue mikirin terus sih, masa gue gini. Dan aku ngerasa kayak minum obat tuh bisa tiap hari loh, karena di titik ketika minum obat nyeri biasa nggak bisa, akhirnya sama dokter sarafku dikasih obat yang controlling, jadi kayak obat saraf yang tiap hari harus diminum supaya nggak migrain. Jadi kan ngerasa kayak ini pil ini kenapa menentukan apakah saya sakit hari ini atau tidak ya gitu loh. The feeling of my control is in the not in what I do, tapi ya di but in that tiny thing. Exactly. Gitu. Jadi kan kayak no, this is not how I want to live gitu. Jadi dari situlah akhirnya kemudian terjun ke kedokteran olahraga. Jadi dari awal sebenarnya udah tahu bahwa mau masuk ke lifestyle medicine dan ke dunia olahraga secara spesifik gitu. Nah, cerita ke panjat tebingnya lain lagi. Nah, tapi itu menarik loh, karena kan udah spesialis kedokteran olahraga. Terus akhirnya bisa, ini spesifik sport banget karena kan panjat tebing tuh it's nggak tahu ya, ini kalau menurut analisa awam aku ya, itu adalah sports yang sangat spesifik gitu dan membutuhkan, aku yakin, rangkaian mulai dari nutrisi, lifestyle, program olahraga yang spesifik juga gitu. How did you tune into that? Apakah sudah suka dengan olahraganya kah? Apakah sudah ada rasa penasaran? Apa fascinated by the sports atau gimana, Dok? Jadi I believe in meaningful connections ya. Jadi dalam berbagai hal yang aku lakukan di hidup ini, menurut aku it has to come from the heart. Jadi sama seperti ketika aku memilih kedokteran olahraga karena perjalanan pribadi gitu, aku juga masuk ke panjat tebing ini lebih karena orang-orangnya daripada sebenarnya olahraganya. Jadi aku ingat banget waktu itu ada temenku yang sebenarnya awalnya bukan teman tapi jadi teman, seorang psikolog olahraga. Nah si psikolog olahraga ini namanya Mbak Asti, dan Mbak Asti ini udah pernah beberapa kali kerja bareng sama aku dan juga kerja di Royal Sports. Nah kemudian aku tuh dulu kalau ditanya gitu ya, dokter kan SPKO gitu, pegang cabur apa? Aku selalu bilang oh enggak, aku gak pegang cabur karena aku tidak merasa bahwa aku punya pengalaman cukup untuk megang satu cabang olahraga tertentu. Sementara kalau di klinik kan kita ketemu berbagai macam pasien ya gitu. Jadi aku merasa bahwa in terms of a specialized field, which is kedokteran olahraga, aku masih generalist. Mau pasiennya dari manapun aku bisa pegang. Nah sampai Mbak Asti bilang, dok ada cabang olahraga yang targetnya olimpiade mencari dokter. Oh oke, apa gitu? Panjat tebing. Ini tahun 2000, waktu aku ditanya, ini kayak tahun 2019, 2020 gitulah gitu. So di tahun itu kan kalau orang dengar panjat tebing, it's like apa? Iya, tapi benar aku pun baru aware sama panjat tebing itu mungkin tahun 2001, 2022 gitu. Jadi ini 2019, 2020 yang kayak panjat tebing itu apa gitu. Aku aja sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga mungkin bisa dibilang nggak pernah dapat pasien yang manjat gitu. Jadi ketika ditanya sama Mbak Asti, dok mau nggak gitu terlibat sama cabang olahraga panjat tebing, aku bilang sebentar, aku belum pernah gitu. Kalau dibilang aku udah pernah manjat, waktu itu belum pernah manjat, sama sekali nggak familiar sama cabang olahraganya gitu kan.
gimana caranya aku mau megang cabang olahraga ini gitu. Terus aku bilang, oke, aku ketemu, boleh nggak aku ketemu dulu sama pelatihnya gitu. Dan akhirnya aku ketemulah sama pelatih yang luar biasa ini, namanya Bang Hendra Basir gitu. Bang Hendra Basir, oke. Nah, waktu itu pertama kali ketemu, aku expectnya biasa lah ya, kayak meeting pertama mungkin ya sejam 2 jam lah gitu kan. It turned out to be a 3-hour meeting. 3-hour meeting itu tuh 3 jam tuh ngobrol. Kan biasanya kalau 1 jam pertama tuh masih kenalan, ngobrol background. 3 jam tuh gimana jam, dok? karena segitu apa ya, segitu aku tuh melihat Bang Hendra waktu itu segitu jelasnya sebenarnya visi yang dibawa sama Bang Hendra di tahun 2019, tahun 2000 itu kayaknya 2020 awal, bahkan pas aku ketemu sama Bang Hendra tuh dia udah dengan sangat jelas, dan itu sebelum pandemi, udah sangat jelas bilang bahwa goalnya adalah Olimpiade gitu, dan nggak ragu-ragu untuk bilang bahwa kita akan bikin sejarah gitu. Dan ini di tahun yang aku bahkan nggak kebayang ke depan nih, setahun 2 tahun lagi tuh bentuknya kayak apa belum kebayang, tapi this person has a clear vision of where they want to go gitu. Jadi aku sangat lebih terpesona sebenarnya sama program yang udah di set up dan dibikin sama seorang pelatih Hendra Basir gitu. Dan aku merasa bahwa oke, ini I actually believe in the vision gitu. Jadi aku jadi a believer gitu, bahwa aku merasa bahwa oke, ini sesuatu yang akan besar gitu. Ini sesuatu yang akan jadi sejarah gitu. Aku nggak tahu bentuknya kayak apa. Waktu itu bahkan belum kebayang ya. Emas Olimpiade tuh belum kebayang di tahun 2020. Tapi udah merasa bahwa oke, this is going to be history. Nggak tahu bentuknya kayak apa, tapi there's that instinct where you feel like it's a big gitu yes gitu loh. Kayak kalau orang bilang if it's not a big yes, don't say yes. At that point that's a big yes. That's a very big yes. Kayak iya banget gitu, yes banget kalau aku mah gitu loh. Jadi kayak oke, I don't know how it's gonna turn out gitu. Kita sama-sama belajar. Aku sama sekali nggak tahu, dan aku bilang gitu sama Bang Hendra, Bang, saya tuh sama sekali nggak punya pengalaman. Waktu itu panjat tebing baru pertama kali juga aku dengar gitu kan. So I need to learn a lot gitu. Dan ya kita sama-sama tahu gitu bahwa ini perjalanan panjang, bukan perjalanan pendek gitu. As in like 4 tahun gitu kan. Iya bener, ada proses yang harus dilalui dengan sabar. Bener banget gitu. Jadi dari sejak tahun 2020 sampai 2024 itulah sebenarnya akhirnya mulai berproses sama panjat tebing. Dari yang gak tahu apa-apa soal cabang olahraganya, sampai sekarang aku bisa ngejelasin ke orang, iya jadi panjat tebing itu ada 3 nomor. Ada speed, ada leap, sama boulder. Udah bisa ngejelasin masing-masing bedanya. Ini aku sambil nyimak gitu loh, saya mendengarin Doc Sof ngobrol kayak oke. Dan udah bisa ngomong sistem penilaiannya kayak gimana segala macam gitu. Jadi itu aku waktu masuk sama sekali nggak ngerti apapun soal panjat tebing. Sampai sekarang aku ngerti beda, not only the difference in sport gitu ya, tapi karakteristik cedera ketika seseorang melakukan speed climbing atau cabang speed, nomor speed gitu ya di sports climbing, nomor lead sama nomor boulder gitu. Itu 4 tahun perjalanan 4 gitu tahun. Dan sampai sekarang masih gitu. Tiap 2 minggu aku akan visit ke pelatnas teman-teman panjat tebing dan buka klinik gitu. Jadi apapun keluhan yang mereka punya, dia akan datang 2 minggu sekali ke aku gitu. Kalaupun nggak ada keluhan, biasanya aku akan ketemu sama mereka gitu, karena mereka pelatnasnya pelatnas terpusat nih. Jadi mungkin perbedaan antara panjat tebing dengan olahraga lain, panjat tebing ini mungkin lebih mirip sama badminton, lebih mirip sama apalagi ya, angkat besi gitu, yang memang punya pelatihan terpusat. Jadi 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu mereka latihan di pelatihan nasional, pelatnas. Dan kalau mereka mau pulang ya harus izin sama pelatih gitu. Jadi kayak bahkan ketika kemarin tahun Olimpiade dan kita lagi ngejar kualifikasi, itu tiap bulan kita bisa pergi ke luar negeri gitu. Dan aku salut banget sih, karena anak-anak ini tuh bahkan nggak lebaran di negara, bukan cuma negara ya, di kota
sendiri Di kota sama keluarga sendiri. aja enggak. Jadi pas lebaran yang bulan April Idul Fitri kita lagi tanding di Cina. Terus pas Idul Adha kita juga lagi kualifikasi. Gila sih. Terus Gila sih. Itu kan maksudnya emang dedikasinya untuk membawa nama Indonesia gitu loh bener soalnya. banget. Dan ini Wah. bukan cuma terjadi sekali 2 kali gitu. Biasanya kalender kompetisi ini kompetisi dunia ya, kalender kompetisi dunia nggak peduli sama tanggal-tanggal Bener. liburan. Yang penting kayak you have to show up, you Yes. have to win gitu. Gitu. Masa membawa beban di sebelah kanan atau kiri ya biasanya lambang Indonesianya. Lambang Indonesianya di kiri. Iya. Masa membawa lambang Indonesia di sebelah kiri dada kita tuh, aku rasa pengorbanannya goes way beyond 1-2 kali nggak ikut lebaran sama keluarga gitu loh. Maksudnya mereka benar-benar ngorbanin waktu, tenaga, semuanya keren banget. Merinding deh aku, sumpah keren banget nih. Nah aku mau nanya nih dok, kan you work very closely with world class sports climbing athletes, terutama maksudnya obviously di Indonesia ya. Kira-kira apa sih key lifestyle habits yang kamu rekomendasikan untuk maintain physical dan mental well-being mereka? Jadi kalau di level elit sama di level kita yang awam-awam, Ya betul. itu emang beda banget sih, karena it's their job kan. Yeah. Sebagai seorang atlet yang disiplin dan punya goal yang jelas gitu ya, aku cukup beruntung karena ada di tim yang memang visinya dan programnya sangat disiplin dan tertata gitu. Mereka punya jadwal harian yang memang sangat strict atau sangat ketat gitu. Okay. Dari bangun jam berapa, kemudian makan pagi atau sarapan bareng-bareng jam berapa, latihan pagi, latihan sore gitu, dan jadwal recovery itu juga semuanya udah tertata. Kalau dilihat dari tim yang pembelajaran dari tim panjat tebing adalah mereka tuh punya jadwal recovery wajib. Hari Rabu dan hari Minggu mereka pasti akan ketemu 2 hal. Satu, sports massage. Yang kedua, sports psychologist. Jadi hari Rabu itu adalah sesinya sports psychologist. Seminggu sekali akan ada psikolog olahraga yang datang ke pelatnas. Sama seperti ketemu dokter 2 minggu sekali. Itu juga sudah jadi jadwal rutin. Nah kemudian yang tadi aku bilang sports massage-nya bukan cuma sekali seminggu, tapi 2 kali, Rabu dan Minggu biasanya dipisah gitu. Nah jadi it's not only how hard you train, tapi juga how hard you recover gitu. Itu penting banget. Itu adalah satu hal yang selalu mau kita sampaikan untuk para dashers. Ya, kita kan para pegiat olahraga ibu kota aja nih, betul. Jadi ditemui di kota-kota besar. Betul. Jadi sebenarnya it's not about how hard our training gets, tapi recovery-nya itu lah kadang kita suka lupa juga gitu. Nah, jadi mereka mereka tuh ngejar recovery point karena panjat tebing itu ada olahraga yang overuse injury-nya itu sangat tinggi karena contoh kalau di speed tadi seperti aku bilang panjat tebing itu ada 3 nomor. Speed ini adalah yang kita lihat menang olimpiade emas gitu ya. Itu keren. 15 meter ke atas, rutenya selalu sama. Jadi bayangin kalau di atletik ini kayak dash 100 meter gitu, sprint 200 meter kayak gitu. Ini it's a race of time gitu ya. Jadi bahkan 1 detik atau 0,0 sekian detik itu ngaruh banget. Jadi naik ke atas atau manjat ke atas selama sepanjang 15 meter dengan degree atau derajat kemiringan 5 derajat. Jadi ada kemiringan tuh. Meskipun cuma 5 derajat tapi ada kemiringan, naik 15 meter dengan jalur yang sama, selalu sama. Jadi buat mereka akan melatih diri mereka di track yang sama atau di jalur yang sama beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta kali. Dengan jari-jari kita gitu ya, sebenarnya tidak didesain untuk memanjat gitu kan. Jadi overuse injury di tangan, di pergelangan gitu, itu sangat umum ditemui. Jadi bayangkan kalau kita ngomongin ngejar prestasi, we don't talk only about latihannya, karena latihannya udah nggak bisa diapa-apain, pasti akan ngejar volume dan ngejar jam, frekuensi gitu kan. Tapi gimana caranya supaya dengan olahraga yang super duper tinggi dan volume yang super duper besar ini mereka nggak cedera, atau kalau cedera recovery-nya cepat? Ya itu recovery points. Jadi harus dapat massage, harus ketemu, and the mindset ya harus ketemu sama psikolog olahraga. Kalau ada keluhan sekecil apapun harus ketemu sama dokter.
Dan mereka tuh tidur jam 10. Jadi kalau aku komunikasi sama mereka itu nggak pegang HP. HP itu udah mati dan off jam 10 malam. Jadi di atas jam 10 aku mau WhatsApp dan mau telepon kayak apa nggak akan ada yang balas. Nggak akan ada yang balas. Kita di sana ada disiplin soal waktu istirahat ya. Jadi jam 10 sudah off, mereka udah istirahat gitu. Karena ya mereka akan bangun lagi jam 5 pagi bahkan atau jam 4 pagi untuk olahraga lagi gitu. Dan ada napping time karena again it's their job ya kan. Jadi meskipun mereka nggak dapat tidur 8 jam tapi mereka dapat napping juga di sore hari abis selesai siang atau sore abis mereka selesai latihan pagi gitu. Dan hal-hal kecil kayak gitu yang sebenarnya jadinya akumulasi gaya hidup mereka gitu ya. Sekarang kalau aku lihat trennya kita itu yang awam sebenarnya mau ngejar prestasi tapi suka melupakan like you said suka lupa sama recovery-nya. Jadi yang dilihat lupa cuma latihannya doang. Betul. Tapi melupakan bahwa kita tuh kerja loh 8 jam sehari. Betul. Ya kan? Terus kita harus tetap tidur 8 jam sehari ya kan? Betul. Itu aja udah habis 16 jam tuh 8 plus jam kita, kerja 8 kita jam gak tidur. ada privilege waktu nap time ya. Nah, jadi sisa waktu dari 16 jam itu dari 24 jam kita harus memanfaatkan sebenarnya seefisien mungkin gitu. Dan cara kita ngejar bukan cuma ngejar latihan, tapi juga ngejar sports massage, juga ngejar mental well-being gitu kan. Gimana caranya menyeimbangkan stres kerja. Atlet-atlet ini stresnya kerjaan mereka adalah atlet gitu kan. Iya betul. Kalau kita komponen stresnya banyak ya. Event gitu kan. Plenty, there's plenty. Nah, jadi yang kayak gitu yang kita suka lupa. Jadi bahkan kalau atlet-atlet ini karena mereka pelatnas kan nutrisi udah tercover. Kalau kita we need to determine. Kita yang harus kita harus lebih disiplinnya tuh kayak 2 kali lipat sih Dok. Karena mereka udah dikasih, mereka gak perlu milih ya kan. Mereka udah tahu apa yang harus mereka makan. Bener. Kita agak sulit ya kalau lari di GBK kan biasanya muternya ngeliat tempe mendoan. Langsung ya kan. Nanti mata kita kayak tempe mendoan GBK gitu. Gak guys, this is buat sesekali aja walaupun emang enaknya enak banget. Jadi aku selalu bilang we need to remember bahwa kita itu there's a 20-80 rule. Oke. Pasti akan ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Sebisa mungkin that's 20%. Jadi mau itu kita makan berantakan, makan agak jorok, tapi demi kesehatan mental gitu kan. Itu jangan jadi 80%-nya gitu. That's the 20%. 80%-nya adalah tidur benar, tidur cukup, berkualitas, makan sehat, sports massage gitu. Do your strengthening training. Atlet-atlet ini kan juga bukan cuma latihan olahraga spesifiknya doang, tapi juga nge-gymnya juga kenceng gitu. Betul. Dan karena mereka pelatihan terpadu atau pelatihan terpusat ya mereka juga punya fasilitas yang mendukung. Mereka ada latihan di gym berapa kali seminggu gitu. Nah, kita kadang-kadang kan lupa hal-hal kecil itu bahwa ini sebenarnya hal-hal kecil sederhana yang kalau nggak kita lakuin kita sebenarnya bukan nabung prestasi tapi nabung cedera. Nah itu sih sebenarnya berarti little habits ya. Maksudnya menurut aku sampai sekarang tuh yang masih sulit adalah untuk konsisten dalam menjaga habit-habit kecil itu gitu loh. Ngebiasain makan bersih, ngebiasain tidur seenggaknya 7 jam. Rest day. Yes. Rest day ya gak ngapa-ngapain. Iya gitu ya udah gak usah stres kalau cuma ngapa-ngapain aja gitu. Itu iya, susah gitu. Karena kita balik lagi, kita tuh sebenarnya cuman ngelihat yang kita dengan mudah kita lihat adalah prestasi atlet-atlet ini. Tapi yang kita gak lihat adalah kerja keras di balik itu gitu. Atau the hard work, hal-hal kecil yang mereka korbankan untuk bisa sampai di prestasi. Yang kita kejar cuman latihannya doang. Mereka ada piala di ujung sana guys. Kalau kita kan kita apa ya kadang kayak cuma pride aja gitu kayak gue olahraga tapi tiba-tiba lupa rest, injury ya, dan latihan pendukung yang lainnya gitu. Lupa gitu kan, nggak strength training, nggak ini nggak itu gitu. Jadi akhirnya malah kenapa ya kok udah latihan segini jam, biasanya keluhannya kan gitu, udah latihan segini, mileage-nya udah segini, pace-nya udah segini,
kok pas hari H tetap nggak bisa ya sesuai target. Kok nggak perform gitu. Kok nggak ngejar PB-nya nggak nyampe gitu. Iya. Nah dok, aku jadi mau nanya nih, selain 2080 rule yang tadi, kira-kira sebagai Medical Director of Royal Sports Performance Center, apa sih kesalahan gaya hidup yang paling umum yang dilakukan itu yang mempengaruhi kami nih orang-orang awam atlet ibu kota mengganggu kesehatan jangka panjang atau kualitas hidup kita gitu loh dalam jangka panjang? Kan kadang-kadang kita itu sekarang teknologi udah banyak ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita mengejar, sekarang udah ada smartwatch paling baru, sekarang udah ada teknologi ice bath atau udah kita pasti akan silau dengan perkembangan teknologi dan termasuk juga yang sekarang udah bisa ngukur jam tidur, kualitas tidur, recovery ya kan, hour, tanpa perlu susah-susah gitu kan. Terus akhirnya kita mengejar angka, kita mengejar we chase the number and not the process gitu. Jadi akhirnya gue mesti ngejar pace sekian, berarti gue mesti dapat recovery points atau recovery sleepnya sekian, heart rate gue harus sekian. Ini I'm talking about you guys. Tapi I feel like that actually happened in real life. I mean, people would be like, recovery gue segini, pace gue masih segini, heart rate gue masih segini. Everything is numbers semuanya gitu numbers. Jadi yang dikejar adalah angka. Tapi kita lupa sebenarnya, wait, are you actually enjoying it? Are you actually benar-benar menikmati prosesnya, menikmati tujuannya gitu kan? Sometimes it's not about the result. Sometimes it's about enjoying the process. Nah, itu yang kita suka lupa. Jadi datang ke kita dengan cedera, dengan apa segala macam. Kenapa? Karena yang dikejar adalah angka. Kita lupa kita tuh manusia, kita bukan robot yang 1 + 1 sama dengan 2. Betul. Ya, tubuh kita tuh nggak 1 + 1 sama dengan 2. Kadang-kadang 1 + 1 sama dengan 3. Kadang-kadang 1 + 1 sama dengan 0. Setuju banget. Jadi yang dikejar adalah angka, tapi kita lupa bahwa ada stres kerjaan, ada tidur, ada kita happy atau nggak happy, kita udah ngelakuin hal-hal yang harusnya dilakukan atau enggak, itu sih. Bener. Dan begitu udah datang dengan kondisi cedera, kita nggak mau istirahat. Kayak, aduh dok, tapi saya ada long run nih besok. Kalau misalkan saya nggak lari, mileage saya kurang. Kalau saya nggak nyampe mileage-nya, terus latihan saya buat maraton gimana gitu kan. Jadi it's not as simple as nggak apa-apa, hidup itu bukan cuman ngejar PB doang gitu, bukan cuma untuk ikutan maraton doang. Although it's nice ya, tapi we have to remember komponen hidup tuh banyak. Dan selain maraton dan race. Dan itu bukan cuman masalah nyentangin saya udah selesai maraton ini, what's next? Bukan gitu. Tapi are you actually making it meaningful for you? Untuk apa sih gitu kita ngelakuin ini gitu. Nah itu yang biasanya aku suka temuin kalau di teman-teman komunitas lari. Karena kalau aku bilang untuk istirahat dulu ya, aduh dok, kata-kata itu tapi dok gitu kan. Don't get me wrong, aku biasa banget menghadapi kasus-kasus di mana atletku ini ada yang cedera gitu. Kayak aku kasih contoh atlet panjat tebing itu kemarin ada yang cedera. Dan di tengah kondisi cederanya itu dia harus tetap jadi Olympian, berangkat ke Olimpiade karena dia udah qualified. Jadi proses cederanya ini dalam proses dia kualifikasi. Jadi cederanya udah mulai beberapa bulan sebelum Olimpiadenya sendiri. Dengan kondisi dia cedera, kalau misalkan kita memberikan terapi atau penanganan, dia harus istirahat karena penanganannya cukup invasif. Nah, kalau misalkan dia istirahat, dia nggak bisa ngejar performance untuk berangkat Olimpiade. Apa yang kita lakukan? Ya udah, maintain aja, mempertahankan supaya dia bisa berangkat, kondisi nyerinya tidak terlalu tinggi, sehingga dia bisa lolos sebagai Olimpian. Jadi pertimbangannya banyak banget ya untuk. Nah itu I'm all for that ya. Kalau misalkan ada yang datang ke aku terus bilang, salah satu klien misalkan, dok, saya udah beli tiket ke Berlin. Jadi true story. Saya udah ngurus visa, dok. Saya udah ngurusin semuanya, everything to the T. I've crossed the T's and dot the I's. Semuanya udah siap, tinggal berangkat ke Berlin. Terus dengan cedera ini, saya nggak berangkat gitu. Oke, kita berangkat.
kita berangkat dan kita jaga performance kamu. Mungkin gak PB tapi paling gak finish. I'm all for that. Tapi kalau jangka waktunya masih 3 bulan, jangka waktunya masih 2 bulan, dan ada cedera, itu pertimbangannya beda kalau berangkat seminggu ke depan atau berangkat 2 minggu ke depan gitu. Dan aku selalu bilang kalau timeline-nya masuk, selalu utamakan recovery dulu, rest dulu, mundur sejengkal, buat lari 1 lengan. Tapi kalau udah di depan, ya udah gasin aja, mau diapain lagi, gitu kan? We have to be realistic juga gitu loh. Betul. Jadi kalau misalkan masih ada waktunya, tetap prioritize recovery, prioritize rest, prioritize yourself, prioritize your body. Tapi kalau udah di depan mata, ya udah, let's go. Dan aku sering banget dapat komentar kayak, wah, saya nggak nyangka sama dokter saya dapat green light, saya dapat lampu hijau untuk jalan dan jalanin maraton ini gitu. Ya karena udah tinggal seminggu lagi kamu berangkat. What should I say? Let's get you there. Tapi kalau udah di situ nggak boleh ragu gitu. Dan nggak bisa, kita harus realistis gitu. Singkirkan tuh semua goal PB apa segala macam, pace berapa apa segala macam. Yang penting berangkat, you enjoy the race, you enjoy the game, and you finish happy gitu. Tapi finish happy. Tapi kalau misalkan kita terpaku sama, aduh dok, nggak, saya takut ini, takut itu, apa segala macam, ini udah tinggal berangkat nih minggu depan. Kalau masih takut-takut, you won't finish happy. You finish afraid. It's also a mindset game, ya kan? Jadi it really depends on where you are in your journey. Dan itu PR pertamanya adalah awareness. Kalau ada peribahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang, kita biasanya suka pakai itu untuk orang lain. Kita lupa. We need to use that for ourselves. Kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Kita nggak tahu gimana caranya menyayangi badan kita sendiri. Yang kita kejar apa? Numbers. I mean, kayak at one point chasing numbers is apa ya, kayak harus ada awareness yang lebih tinggi dari itu deh. It's not all about numbers. You have to enjoy the process. You have to finish happy. Kayaknya kita kadang-kadang kita lupa gitu loh. Why are you here? Why am I doing this? Kalau lagi latihan kayak it's an exhausting process. Jadi kadang-kadang kita suka lupa. Kita ngejar visi di depan, tapi kita suka lupa why we started. Aku suka pakai pertanyaannya Simon Sinek. Kalau teman-teman belum tahu, dia sempat nulis buku Start with Why. Jadi I remember your why, ya kan? That is so good. That is such a good book. Remember your why. Karena ketika kita udah enjoy prosesnya, udah melihat cuman end game-nya, kita suka lupa why we started. So it's also good to remember why we started. Enjoy the process and keep your eye on the prize. Benar. Tapi kalau udah nggak masuk akal nih gitu ya, prosesnya udah penuh dengan cobaan, then you have to ask yourself, buat apa sih sebenarnya kita melakukan ini? Iya benar. Kalau nggak salah di buku itu dia bilang kayak the moment you find your why, the easier you get to do what you're actually chasing gitu loh, your goals, your ambition, everything. But you gotta find your why. Itu penting banget. Bener, karena kalau enggak, yang kita kejar jadinya cuman postingan, yang kita kejar cuman PB, yang kita kejar cuman yang penting finish gitu kan, tapi nggak enjoy, nggak menikmati proses. Sayang sih jatuhnya. Nah dok, aku punya beberapa pertanyaan terakhir sebelum sesi ini berakhir. Nah dok, kira-kira tantangan khusus apa sih yang sebelumnya kamu perkirakan akan dihadapi bersama tim medis Olimpiade di Olimpiade Paris 2024? Waduh, pertanyaan, how do I start to answer that? This is such a heavy question. Mungkin aku cerita beberapa kasus deh ya. To actually kind of, I don't know how to answer that outside of just telling you the experience sih. Karena pengalaman Olimpiade ini buat aku sangat mahal harganya. Betul. Belum tentu semua orang bisa punya kesempatan untuk nonton Olimpiade. Boro-boro jadi bagian dari timnya gitu ya. Ini nonton aja belum tentu. Seumur hidup belum tentu kita punya kesempatan untuk nonton Olimpiade. Yang kedua, belum tentu juga udah nonton bisa jadi bagian dari timnya. Dan yang ketiga, belum tentu juga tim itu bisa membuat sejarah gitu. Dan buat aku itu tiga-tiganya kejadian gitu. Udahlah nonton Olimpiade dan merasakan
vibe-nya Olimpik, yang kedua jadi bagian dari tim Indonesia, terutama tim panjat tebing Indonesia. Yang ketiga termasuk jadi bagian yang menorehkan sejarah karena ini adalah emas pertama Indonesia di luar badminton. Betul. Dan waktu kejadian di Paris itu adalah emas pertama tim Indonesia di Olimpiade Paris. Kita yang pecah telur gitu. Dan sebelum itu belum ada emasnya gitu. Baru di badminton kita dapat perunggu. Nah, jadi buat aku satu, at that point aku diajarkan sama the value of the process. Kita waktu itu sebenarnya yang mungkin orang gak banyak tahu adalah sehari sebelum tim pria main final itu kan ada tim partai perempuan, tim final perempuan. Nah, di perempuan kita juga membawa 2 atlet perempuan. Dan di hari itu juga atlet perempuan kita gagal maju ke babak berikutnya karena kalahnya 6/1000 detik. 0,0006. Bukan 6 detik. Bukan 0,6 detik. Tapi 0,0006. 6/1000. Itu kasat mata nggak ada bedanya. Iya. Di timer di papan itu mereka harus manjangin komanya sampai 3 ke belakang karena angka depan sisanya sama persis. Jadi itu kayak it's unbelievable dan itu udah bukan cuman masalah skill lagi gitu. Itu benar-benar di titik itu kayak ya emang belum rezeki. Iya. Karena nggak bisa dibilang bahwa ada kesalahan, nggak ada kesalahan. Nggak bisa dibilang slip, nggak slip juga. Itu benar-benar samaan gitu. Jadi di titik itu aku merasa bahwa sebenarnya meskipun yang manjat satu orang, tapi itu kekalahan dirasakan oleh satu tim karena kan kita udah berproses selama 4 tahun ya. It's a team effort. Bener. Although it's an maupun yang bertanding itu individual, tapi sebenarnya it's a team effort. Jadi on paper sebenarnya harusnya kita lolos, tapi kemudian nggak lolos dan bukan karena kesalahan. Itu benar-benar kayak we felt it. Saya ngerasain, pelatih ngerasain, atletnya apalagi gitu kan. Jadi di titik itu tuh aku melihat bagaimana kita harus let go. Karena besok masih ada kompetisi pria. Jadi kecewanya, sedihnya, marahnya, itu semua tuh harus diproses, bukan dilupakan. Karena kadang-kadang kan kita sebagai manusia itu gampang, gak usah dipikir. Tapi kalau gak usah dipikir kita gak memproses kan. It's not about forgetting. Itu bukan masalah ya udah singkirin aja, I'll process that later. Enggak, harus diproses saat itu juga. Dirasakan sedihnya, dirasakan marahnya, dirasakan kecewanya, untuk kemudian diikhlaskan. Wah, itu wow, that is untuk sesi ini dari such a very 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 good closing statement gitu apa dari Dr. Sofia. Itu belajar arti dan makna ikhlas sesungguhnya untuk kemudian fokus ke besok yang masih belum ditentukan hasilnya. Karena kalau masih ada yang mengganjal, how do you even compete? Iya. Dan meskipun bukan aku yang manjat ke atas papan 15 meter itu, tapi kan energi kita itu mempengaruhi dinamika kelompok. Betul. Jadi kalau aku nggak let go, kalau aku nggak bisa menyelesaikan emosi itu, aku akan membawa energi negatif untuk teman-teman. Iya. Dan energi itu nyebar loh, maksudnya energi itu nular loh. Banget. Gitu. Jadi it has to be like harus diproses, harus diikhlaskan, harus diselesaikan supaya besok bisa fokus. Dan itu kalau nggak karena psikolog olahraga, dan aku sendiri ngelihat anak-anak, kalau aku kan mungkin exposure atau paparanku sama teman psikolog olahraga ini nggak sesering anak-anak atlet yang seminggu sekali pasti ketemu. Aku melihat sendiri dengan kepala mata sendiri bagaimana mereka terbiasa untuk mengolah emosi dan berkenalan dengan emosi mereka sendiri gitu. Jadi besoknya aku ngelihat mereka ikhlas. Ya, aku melihat personifikasi dari kata ikhlas itu di tim gitu. Dan bagaimana akhirnya ketika emas itu terjadi gitu. Wah, itu I couldn't even. Aku ada di belakang tenda, jadi aku nggak nonton di depan. Cara aku dan tim itu punya dinamika sendiri. Jadi yang nonton di depan pasti pelatih dan tim pendukung medis, kita di belakang.
Jadi aku nonton tuh sebenarnya lewat monitor TV di tenda belakang wall. Jadi ada delay, ada lag sedikit gitu. Jadi di depan udah selesai, tapi udah ada keluar, kayak 5 second ada delay 5 di monitor gitu. Yes, jadi aku udah ngedenger hiruk pikuknya di depan tuh udah denger like 5 seconds. Aku menunggu-nunggu ini hiruk pikuk yang mana? Ini hiruk pikuk kita kalah atau hiruk pikuk kita menang? Dan begitu aku ngelihat, wah gila. Itu sampai saat ini mungkin nggak ada yang bisa there's nothing that can top that feeling. Buat aku perasaan menang Olimpiade emas gitu ya, dan menorehkan sejarah baru buat Indonesia itu nggak ada yang ngalahin emosi kayak gitu sih. Dan begitu aku lihat bendera Indonesia dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, itu aku nggak bisa nyanyi. Aku tuh padahal tadinya udah pengen nyanyi Indonesia Raya. Tapi ketika itu terjadi, apa yang aku lakukan? Menangis terseduh-seduh. Oh iya, itu denger aja merinding banget loh. Menangis terseduh, aku bahkan gak bisa. Aku cuma naruh tangan di dada dan nangis sambil ngerekam. Karena emosinya udah overpowering banget. Aku gak bisa ngebayangin apalagi Fedrik yang ada di depan sana, Bang Hendra gitu. Itu kayak wah gila sih gitu. Dan buat aku itu punya makna khusus karena aku tuh meskipun bukan seseorang yang mungkin dari kecil melakukan olahraga secara rutin, tapi waktu kecil aku tuh termasuk yang rajin nonton Olimpiade, terutama badminton. I grew up with watching Rexy dan Reki. Oh my god, main ganda putra dan menang emas Olimpiade itu gitu yang buat aku tuh yang mensolidify dan yang menorehkan identitas keindonesiaanku adalah bangganya jadi orang Indonesia menang emas atau medali Olimpiade dan mengumandangkan Indonesia Raya. I grew up with that image in my head gitu. Jadi ketika kemarin menyaksikan secara langsung Indonesia Raya berkumandang, itu kayak full circle buat aku. Kayak oh my god, aku benar-benar ngerasa ini rasanya meningkatkan harkat dan martabat Indonesia lewat olahraga. Merasa jadi negara yang terpandang. Tapi bener loh Amin, karena Doksof itu sudah melihat prosesnya naik turunnya dari awal sampai akhir gimana sampai di momen itu. Jadi itu bukan momen yang kecil, that's a very special moment yang semoga keulang lagi ya, tapi it might not happen again. Yes, it could be once in a lifetime. Aku selalu bilang ini bisa jadi sekali seumur hidup gitu. Gak ada yang ngalahin perasaan pertama kali itu terjadi gitu kan. So for me itu benar-benar buat aku saat ini ya itu sekali seumur hidup. The feeling of having your country flag and country anthem dinyanyiin sama satu dan disaksikan oleh satu stadion di Olimpiade Paris. Itu gak ada yang ngalahin rasa itu. Dan menurut aku tuh itu kayak the culmination of everything, proses selama 4 tahun ini tuh ya kebetulan kulminasinya positif gitu. Tapi kalaupun I believe kalaupun kulminasinya gak positif, kalaupun itu harus berakhir di sebuah kayak kegagalan waktu hari pertama, itu pun sebuah pelajaran yang mahal. Karena gak how do you summarize that experience in a lifetime? Itu benar-benar luar biasa sih. Aku belajar banyak dari anak-anak panjat tebing, aku belajar banyak dari tim gitu ya. Buat aku bahkan ngomongin ini selalu berhasil bikin aku emosional. Ini satu studio emosional, bukan cuma Doksof doang nih. Karena bahkan hal yang satu lagi yang aku rasain adalah komunitasnya. Jadi sekarang yang kita lihat adalah komunitas panjat tebing di Indonesia itu mulai naik. Betul. Banyak komunitas climbing gitu kan, climbing gym buka, banyak komunitas yang mulai orang-orang yang mulai coba manjat dan segala macam. Gitu. Ramai banget loh sekarang. Ini salah satu olahraga yang aku gak tahu ya, I think udah dari tahun lalu dan akhirnya sampai tahun ini itu mulai ada lomba-lombanya juga untuk yang amatir seperti kami pegiat olahraga ibu kota. Nah jadi aku tuh mulai merasa bahwa ya memang begini dampaknya kalau misalkan kita mengangkat nama Indonesia di dunia internasional gitu. Dan ketika aku pertama kali masuk ke dunia panjat tebing dan ikut
Kan aku nggak selalu berangkat ya sama tim ke luar negeri. Kayak ini sekarang mereka lagi di Eropa, lagi di Korea. Baru selesai World Cup Seoul, dan kita menang perak di putri dan menang perunggu di laki. Nah, ini sebelumnya aku nggak berangkat sama mereka. Ketika aku berangkat, aku merasakan bahwa it's very easy for you to feel welcomed kalau tim kita pun juga di welcome gitu, disambut dengan hangat gitu. Dan karena prestasi tim kita dan karena Bang Hendra sebagai pelatih juga sangat dihormati gitu ya. Jadi it's very easy for me to feel such a positive vibe. Aku tuh pergi sama tim panjat tuh selalu merasa bahwa aku tuh diterima karena komunitasnya pun sangat menerima gitu. Dan aku yakin ini bukan cuma terjadi di panjat. Aku yakin kalau komunitas lari kita juga sangat positif, kita tuh jadinya lebih mudah untuk berpikir bahwa it's not all about the sport, it's not all about the numbers, it's not all about the medali gitu. It's not all about getting that PB gitu. Tapi it's about the community. Dan menurut aku the power of community ini penting banget. It's very strong. Yes, and like I said, meaningful connections itu ada satu penelitian tentang kebahagiaan. Dan ini adalah penelitian yang sampai saat ini adalah paling besar populasi dan paling lama. Dan penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu aspek, if not the most important aspect yang bikin kita bahagia dalam hidup adalah meaningful connections. Koneksi atau hubungan yang bermakna. Dan what better way to foster, cara apa yang lebih baik, nggak lebih baik dari memupuk koneksi bermakna dengan gaya hidup yang sehat lewat olahraga. Betul. Jadi fisiknya sehat, mental emotionalnya juga sehat gitu. Dan menurut aku ini yang sebenarnya jadi meninggalkan bekas gitu ya, bahwa ya memang gitu. I have a very positive community, I have a wonderful community, and I show up. I wake up and I show up because I enjoy it. Bukan cuman ngejar the numbers. That is such a great insight from you, Dok. Thank you so much. Thank you so much. Nah, itu dia Dashers obrolan aku bareng Dr. Sofia. Tadi kita dapetin insight yang banyak banget, very meaningful, very insightful, dan sangat inspiratif sih as always. Kayak menurut aku kata-kata Dok Sof tadi banyak banget yang bisa jadi daily reminder kita juga bahwa untuk menikmati olahraga yang kita jalani ya, that's the key. You gotta enjoy the sports, you gotta enjoy the process and the community. Peran komunitas ternyata gede banget. Penting banget. Peran komunitas dan tenaga support. Betul. Setuju. Nah, jadi thank you so much Dok Sof udah datang hari ini. Dan untuk Dashers jangan lupa dengerin terus podcast Easy Pace di Spotify dan juga di channel YouTube Dashboard. So we'll see you guys on next episode. Dadah. Bye.